Persebaya Surabaya dipaksa menelan kekalahan 0-2 dari tamunya Malut United pada pekan ke-19 Liga 1 2024-2025. Bagi Bajul Ijo, ini merupakan kekalahan ketiga secara beruntun. Bertanding di hadapan supporter setianya saat menjamu Malut United, Persebaya berharap mengakhiri performa buruk. Bajul Ijo mendapatkan peluang unggul usai wasit memberi hadiah penalti pada menit ketiga setelah Tony Firmansyah dilanggar di kotak penalti. Namun eksekusi penalti Bruno Moreira masih membentur mistar gawang. Pada menit ke-73 terus menekan gawang Persebaya justru kebobolan lewat tembakan Junior Brandau di dalam kotak penalti. Persebaya semakin tertekan setelah Ardi Idrus melakukan gol bunuh diri pada menit ke-82. Skor 2-0 untuk keunggulan Malut United bertahan hingga laga usai. Menelan kekalahan ketiga secara beruntun, Bajul Ijo tertahan di posisi 2 dengan 37 poin. Tertinggal 3 angka dari Persib di puncak klasemen sementara. Laga pekan ke-19 Liga 1 antara Persebaya Surabaya melawan Malut United di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jumat sore dipimpin wasit asing asal Korea Selatan. Pelatih kedua tim memberikan apresiasi penggunaan wasit asing dalam laga Liga 1 demi kemajuan sepak bola Indonesia. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru dalam kompetisi Liga 1 musim 2024-2025 menggunakan wasit asing di beberapa pertandingan. Seperti laga pekan ke-19 antara Persebaya Surabaya melawan Malut United yang dipimpin wasit asal Korea Selatan, Ko Hyung Jin. Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jumat sore ini, wasit asal Korea Selatan mampu memimpin pertandingan dengan baik dan tegas. Tidak ada keputusan kontroversial maupun protes berlebih dari pemain maupun pelatih kedua tim. Langkah PSSI dan PT LIB menggunakan tenaga wasit asing juga mendapat apresiasi dari pelatih Persebaya dan Malut United. Kinerja wasit asing yang baik dan tegas diharapkan bisa membawa dampak positif bagi persepak bolaan Indonesia. Jadi ya, siapapun wasit lah, yang penting bagaimana dia bisa netral, dia bisa mendapatkan rule yang selama ini diterapkan di kita gitu. Dan ini kan salah satu terobosan yang bagus bagi kita kan. Kita lihat tadi bagaimana dia sangat tegas dan ini positif juga bagi kita. Saya pikir itu mas. Good, continue. It must continue. It's much better. Selama Liga 1 musim ini hingga pekan ke-19, PSSI dan PT LIB telah menggunakan 3 wasit asing, yaitu Adam Muhammad Tumah asal Yordania, Muhammad Nazmi Nasruddin asal Malaysia, dan Ko Hyung Jin asal Korea Selatan. Kehadiran wasit asing ini diharapkan bisa menjadi contoh wasit nasional agar kompetisi dan sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Mahendra Ginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Persib Bandung gagal meraih poin ketika berjumpa Dewa United di lanjutan Liga 1. Maung Bandung menyerah 0-2. Laga Persib Bandung kontra Dewa United digelar di Stadion GBLA Jumat malam. Dewa United membuka keunggulan di menit ke-30 lewat aksi Alex Marcin Ferreira usai menyambut umpan dari Ricky Kambuaya. Keunggulan 1-0 bagi tim tamu bertahan hingga jeda. Dewa United berhasil menggandakan keunggulan di injury time babak kedua. Septian Bagaskara berhasil mencatatkan namanya di papan skor usai menyambut umpan dari Ricky Kambuaya. Kemenangan 2-0 membuat Dewa United berada di posisi keempat klasemen Liga 1 dengan 31 poin. Sedangkan Persib masih di puncak klasemen dengan 40 angka. Setelah mendatangkan 3 pemain asing, Madura United kembali mendatangkan 1 pemain asing asal Bosnia untuk memperkuat lini belakang Laskar Sabekerap. Kerim Palic diharapkan bisa debut saat Madura United menghadapi Barito Putra di Stadion Gelora Bangkalan hari Sabtu.
Menang di laga sebelumnya membuat Madura United semakin percaya diri saat menjamu Barito Putra di Stadion Gelora Bangkalan hari Sabtu. Apalagi Madura United kini mendapat tambahan amunisi pemain asing untuk memperkuat lini belakang. Kerim Palic dan pemain asing lainnya yang baru bergabung diharapkan bisa segera beradaptasi agar mendongkrak performa tim yang kini berada di urutan 17 dengan mengemas 12 poin. Saya kira untuk Kerim ya, kita lihat kondisinya, kita juga harus komunikasi dengan dia. Kalau dia memang juga sudah siap untuk diteruskan, mungkin kita siapkan, mungkin sebagai pengganti tidak langsung di starting level. Yang jelas saya kembalikan kepada Kerim, kalau dia memang merasa sudah tahu cara bermain kita seperti apa, kondisi dia juga sangat mendukung, ya mudah-mudahan besok malam bisa menjadi debut bagi. Pelatih Madura United Rahmat Basuki telah meramu anak asuhnya dengan baik demi meningkatkan penampilan Madura United. Kemenangan melawan Barito Putra menjadi modal Madura United bisa menjauh dari zona degradasi. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur.